Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian syariah. Syariah secara bahasa yang artinya jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. Kata syariah juga digunakan untuk menyebut mazhab atau ajaran agama. Atau dengan kata lebih singkatnya lagi, syariah itu adalah aturan dan undang-undang. Aturan disebut syariah karena dia memiliki penjelasan yang sangat jelas dan mengumpulkan banyak hal. Ada juga yang mengatakan aturan ini disebut syariah karena dia menjadi sumber yang mendatangi banyak orang untuk mengambilnya. Namun, seiring dengan perkembangannya waktu, kata syariah ini lebih akrab disebut dengan aturan Islam. Secara istilah, syariat Islam adalah semua aturan yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya, baik itu masalah akidah, ibadah, muamalah, adab, ataupun akhlak, baik terkait hubungan antara makhluk dengan Allah maupun antar sesama makhluk. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 18 yang artinya, kemudian aku jadikan kamu berada di atas suatu syariah atau peraturan dan urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu. Adapun makna dari ayat tersebut yaitu, aku jadikan kamu berada di atas jalan hidup yang jelas dalam urusan agama yang akan mengantarkanmu menuju jalan kebenaran. Rincian syariat para nabi berbeda-beda. Allah tegaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 48, yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Rincian syariat yang Allah turunkan berbeda-beda antara satu umat dengan umat lainnya, disesuaikan dengan perbedaan antara waktu dan keadaan masing-masing umat. Dan semua syariat ini adil ketika diturunkan. Meskipun demikian, bagian prinsip dalam syariat tidak berbeda antara satu umat nabi dengan umat nabi lainnya. Adapun keistimewaan dari syariat itu, pertama, bersumber dari Sang Pencipta, Tuhan semesta alam, sehingga mutlak dan benar. Yang kedua, terjaga dari perubahan karena Allah menjaga sumbernya. Yang ketiga, mencakup semua aspek kehidupan. Yang keempat, menjadi keputusan adil untuk setiap kasus manusia. Yang kelima, layak diterapkan ataupun digunakan di setiap zaman dan tempat. Keterangan di atas terlepas dari pro kontra manusia terhadap aturan yang Allah turunkan. Dan dalam hidup, pasti ada aturan. Bisa jadi sejalan, bisa jadi bertentangan antara syariat Allah dengan syariat hawa nafsu manusia. Syariat Islam atau hukum Islam memiliki beberapa sumber antara lain. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai sumber ajaran agama Islam, Al-Quran disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama. Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya memahami isi Al-Quran, dari waktu ke waktu telah berkembang tafsiran tentang isi-isi Quran, namun tidak ada yang saling bertentangan. Yang kedua adalah hadis. Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya. Di antaranya adalah sahih, hasan, dhaif atau lemah, maudhu atau palsu. Hadis yang dijadikan acuan hukum hanya hadis yang derajat sahih dan hasan. Kemudian hadis dhaif menurut kesepakatan ulama salaf atau generasi terdahulu, selama digunakan untuk memacu gairah beramal, masih diperbolehkan untuk digunakan umat Islam. Adapun hadis dengan derajat maudhu dan derajat hadis yang di bawahnya wajib ditinggalkan, namun tetap perlu dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah sebuah
usaha para ulama untuk menetapkan suatu keputusan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sehingga tidak bisa langsung menanyakannya kepada beliau tentang suatu hukum maupun perihal peribadatan. Namun, ada pula hal-hal ibadah yang tidak bisa diijtihadkan. Beberapa macam ijtihad antara lain, yang pertama adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Yang kedua adalah qiyas, yaitu diumpamakan dengan satu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya. Yang ketiga adalah maslahah untuk kemaslahan umat. Yang keempat adalah urf atau kebiasaan. Nah, sekianlah penjelasan dari saya tentang pengertian syariah. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.